Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat serta nikmat semangat. Apa dalil yang dijadikan hujjah oleh kelompok pertama dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrikin yang meninggal saat belum balik akan berada di surga? Dalil mereka yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Ilal Al-Kabir dari Ali ibn Abi Thalib. Nabi mengatakan, diangkat pena pencatat amal baik dan amal buruk dari 3 oknum. Dari 3 oknum yang salah satunya adalah anak kecil, kecuali kalau dia sudah menjadi balik. Kalau anak kecil yang meninggal belum balik tidak dicatat amal baik apalagi amal buruknya, apakah mungkin ia layak untuk dimasukkan neraka? Kalau tidak layak, maka dikembalikan hukum asalnya kepada hadis atau sabda Rasulullah yang mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid, dan orang yang bertauhid tempatnya adalah di surga. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 1385 dan juga Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 2658 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis berikutnya, Samurah ibn Jundab menerangkan sabda Rasulullah bahwasannya Rasulullah pernah bercerita bahwa ia dibawa oleh dua malaikat yang kemudian memperlihatkan kepadanya Nabi Ibrahim dan bersamanya anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin dan juga kalangan kaum musyrikin. Ruh mereka berada di surga bersama Nabi Ibrahim yang ruhnya juga berada di surga. Tentu ini adalah di alam barzakh sebelum mereka mendapati yaumul hisab. Hadis berikutnya teman-teman sekalian adalah hadis Abi Raja Al-Attari. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian para sahabat bertanya, wa auladul musyrikin? Apakah anak-anak musyrik juga dalam keadaan fitrah ya Rasulullah? Bertauhid? Iya. Kalau begitu, ya kesimpulannya kalau orang yang bertauhid akan berada di surga. Nah, begitulah teman-teman sekalian hadis-hadis yang sahih, ya. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 7047. Namun ada satu hadis yang dhaif yang dijadikan hujjah oleh kelompok pertama ini. Hadis Hasna binti Muawiyah dari Bani Suraim, bahwasannya pamannya bercerita bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fil jannah?" Ya Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah menjawab, an-nabiyyu fil jannah, wasyahidu fil jannah, wal mauludu fil jannah, wal wa'idu fil jannah. An-nabi, meskipun lafadznya adalah mufrad tunggal, namun maksudnya adalah jinsul anbiya. Seluruh nabi akan berada di surga. Kemudian juga yang mati syahid dan anak kecil yang meninggal saat belum balik, dan juga al-wa'id, anak kecil yang dikubur hidup-hidup. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad namun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami' 5997. Jadi teman-teman sekalian, inilah pendapat pertama yang mengatakan anak-anak kaum musyrikin yang meninggal saat belum balik akan berada di surga dengan dalil-dalilnya yang sangat kuat. Pendapat kedua, annahum ma'a abaihim finnar. Mereka akan berada di neraka bersama orang tua mereka. Menurut Ibnu Hazm, ini adalah pendapat daripada kalangan Al-Azariqah, satu cabang dari cabang-cabang Khawarij, dan juga pendapat sebagian ahli kalam dan juga sebagian ahli tafsir. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah satu pendapat daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, namun dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasannya la yuhfad 'anil Imami Ahmad aslan, tidak pernah Imam Ahmad dinukil darinya pendapat ini.
Nah, kemudian dalil mereka apa? Dalil pertama adalah surat Nuh ayat 26-27. Doa Nabi Nuh ketika berkata, "Ya Allah, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini orang-orang kafir yang akan menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka melahirkan melainkan orang-orang pendosa dan juga orang-orang kafir pula." Nah, jadi dianggap doa ini adalah menandakan bahwa anak-anak kaum musyrikin juga akan sama seperti ayah-ayah mereka di dunia pun, maka nasib mereka pun akan sama di neraka bersama ayah-ayah mereka atau orang tua mereka. Kemudian hadis As-Sa'ab ibn Jathamah, di mana Rasulullah pernah ditanya mengenai nasib anak-anak kaum musyrikin yang ikut terbunuh dalam peperangan. Nabi mengatakan, hum minhum, mereka bagian dari orang tua mereka. Kemudian hadis Ibn Mas'ud, Rasulullah bersabda, al-wa'idatu wal mau'udatu finnar, seorang ibu yang mengubur anaknya hidup-hidup dan anaknya yang dikubur hidup-hidup akan bersama berada di neraka. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis Salamah ibn Qais Al-Ashja'i. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah bersama saudara laki-lakiku dan kemudian kami bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummana, sesungguhnya ibu kami, matat fil jahiliyah, meninggal saat dalam keadaan masih musyrik di jahiliyah, wa kanat taqrid dhaifa wa tasilur rahima." Namun ibu kami itu selalu berbuat baik. Apa buktinya? Dia menghormati tamu. Takrim maknanya tukrim, kemudian menyambung tali silaturahim. Namun annaha wa'adat ukhtan lana fil jahiliyah, namun ia juga memang yang mengubur adik kami yang perempuan hidup-hidup di masa jahiliyah. Maka Nabi kemudian bersabda, al-wa'idatu wal mau'udatu finnar illa an tudrikal wa'idatul islama fatuslim. Yang mengubur dan yang dikubur akan bersama di neraka kecuali kalau ibundanya kemudian masuk Islam, maka dia akan selamat di akhirat kelak. Dari hadis ini pula ada cabang pendapat dari yang mengatakan bahwa mereka akan berada di neraka kalau misalkan anaknya meninggal duluan ya, masih kecil belum balik, kemudian ibunya yang masih hidup masuk Islam, maka anaknya nanti akan bersama ibunya di surga karena ibunya sudah masuk Islam. Hadis tadi yang kita bacakan, hadis Salamah ibn Qais, diriwayatkan atau dihasankan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir di dalam tafsirnya dan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Nah, itulah teman-teman sekalian dua pendapat yang dapat kita videokan kali ini. Masih ada beberapa pendapat yang akan kita dengarkan di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.